Untuk perawatannya, golok kalau mau disimpan lama, kalau kayu kan suka punya lembab, ada sifat asam sifat apa bisa menyebabkan korosi atau karatan kepada bilah. Pakai minyak dulu, pakai minyak ini seperti gel, ini khusus minyak untuk bilah. Emang kalau untuk mengasah itu perlu ilmu yang mendalam ya. Di Indonesia itu udah banyak asosiasinya atau perkumpulan disebut juru sembelih lah. Perkumpulan juru sembelih itu di dalamnya itu ada organisasinya. Di Indonesia banyak lah. Yang terkenal kan Juleha. Juleha itu kan juru sembelih halal. Aduh, Juleha ya. Juleha yang terkenal. Di Kuningan sebentar lagi mau launching Juleha. Saya juga termasuk ke dalam anggota Juleha Kuningan, tapi kemarin mau launching keburu ada COVID-19 jadi nggak jadi. Untuk mengasah, untuk perawatan simple saja ya. Kalau saya mah kalau untuk menyimpan lama biasanya dikasih knife oil. Knife oil tuh seperti ini. Ini impor dari Jepang. Ini sebenarnya pakai minyak apa aja bisa, yang penting minyaknya warnanya bening, jangan minyak warna kuning. Minyak zaitun yang bening boleh, minyak singer mesin jahit seperti ini boleh, tapi kalau minyak singer mah ada khusus ya minyaknya ya, Kang ya. Ini jauh dari Jepang. Impor ya, kita lewat asosiasi, lewat perkumpulan lah. Iya. Jadi Juleha ya guys ya. Juleha ini ternyata menggunakan minyak untuk ngasahnya. Hati-hati, bukan Juleha anak Pak RT tapi Juleha kelompok ya. Kalau ini buat perawatan, kalau minyak. Kalau ngasah mah ada dua, boleh pakai air, boleh pakai minyak. Air pakai sabun, pakai minyak boleh. Kalau untuk ngasah praktis simple ya pakai minyak juga biar cepat, nggak apa-apa. Sama hasilnya sama saja. Kalau pakai air kan nantinya supaya nggak cepat panas bilah-bilahnya. Iya. Nah ini saya pakai golok yang ini ya, yang belum diasah ini. Kalau yang di bawah mah udah diasah semua. Jadi kepada para pemirsa lah ya, atau para viewer, ini kan belum terlalu tajam ini. Iya. Segini kan ada lagi yang lebih tajam. Yang sudah diasah ya, sudah asah kan begini Bu nih. Ini baru datang yang kelima. Tuh, beda, suaranya juga beda. Lemes ya. Lemes ya, ujungnya lemes. Kalau tadi agak kasar. Ada kasar. Iya. Ini sama saya sudah diminyakin. Sebenarnya mah kalau mau dipakai minyaknya harus dilap dulu pakai tisu, tapi karena ini mah pengen buru-buru aja. Buru-buru saya jadi pengen untuk uji coba aja. Ini yang sudah diasah, ini untuk sembelih. Ini jadi tanduk ya. Kalau mau dipakai itu minyaknya dilap dulu. Dilap dulu ya. Dulu pakai tisu biar kering kalau mau dipakai. Harus kering. Ya. Ini untuk para pemula. Jadi kalau kita mengasah golok itu, kita lihat dulu untuk sembelih atau untuk tebas. Kalau untuk sembelih itu harus flat. Flat yang saya bilang tadi seperti huruf V lah, seperti huruf V itu flat ya. Nah seperti ini flat, huruf V itu harus rata. Mau flatnya dari mata bilahnya boleh, mau dari ujung tonggong disebut tonggong bedog, tonggong golok, atau punggung golok flat sampai lurus sampai ke bawah itu boleh. Tapi lebih enaknya mah dari edge atau mata bilahnya kita bikin flat. Kita lihat dulu. Kalau ini kan saya rencana ini untuk sembelih lah golok yang ini malah. Ini sembelih, untuk tebasnya kan udah ada. Kita lihat dulu batunya juga harus flat juga, jangan sampai batu melengkung ya. Ini beda-beda. Ini saya batunya pakai 3 macam aja dulu. Sebenarnya mah banyak ya. Ini beda-beda gritnya. Grit itu jenis kekasarannya. Kalau batu alam mah nggak bisa tahu persis berapa gritnya. Kan grit itu kan jenis kekasaran lah. Kalau di Hamplas mah ada grit 1000, grit 2000 ya yang halus, terus grit 240 ada. Grit macam-macam grit. Ini halus ya. Halus. Jadi kita makanya kalau batu alam mah kisaran grit berapa. Ini kisaran yang ini kisaran grit 600 yang ini. Grit 600. Iya, kehalusannya. Kalau yang ini? Kalau yang ini ini mah lebih halus lagi, halus. Di atasnya ya? Di atas 1000, ini di atas grit 1000 ke atas ini. Ini lebih halus lagi untuk finishingnya ini. Oh berarti ngasah golok itu bukan pakai yang kasar ya? Ya kalau saya mah di rumah gitu biar cepet.
Ada Cepat yang habis goloknya gitu. pakai coet. Biar cepat pakai Iya. coet. Jadi kalau batu yang kasar mah, yang grit kasar mah itu untuk pembentukan bilah tuh ngegerusnya lebih cepat. Mhm. Tapi nanti ada baret-baret, sisa baret-baretnya itu Betul. kurang bagus. Jadi kita lihat ujung mata bilahnya. Kalau golok yang bagus tuh mata bilahnya itu benar-benar rata, harus dikeker gini tuh rata, lurus. Terus nggak ada caping itu nggak ada gompal. Pakai kuku aja dirasain begini tuh. Kalau ada caping kan berarti kan greges-greges lah, Iya. Itu kan mulus ya. mulus. Nah kalau untuk pembentukan bilah itu bisa pakai batu yang kasar. Batu yang kasarnya saya ada di dalam ya. Enggak, terus bisa pakai korondum. Korondum itu bahan apa namanya tuh? Bahan kimia lah, batu buatan tapi bagus untuk ngasah pembentukan bilah awal. Nah, ada juga yang pakai ini diamond plate. Kalau sekarang saya mau nyontohinnya pakai diamond plate aja biar Itu inilah kasar biar ya? cepet. Ini grit tuh, grit. Ini grit 400, ini grit 1000. Ada dua ini. Jadi kita mulai dari yang kasar dulu buat untuk pembentukan bilah awal. Untuk ini saya pakai grit 400 dulu. Nanti baru pakai grit 1000, baru nanti ke batu alam finishing. Finishing ya. Iya. Berarti ini untuk finishing. Oke guys, kita lanjut ke cara langsung ya Kang ya. Langsung aja. Cara ngasahnya gimana sih? Tadi Kita kan lihat ada lah. bentuk begini, gimana ya untuk membentuk apa gitu. Iya. Kita saksikan ya guys tayangan ini. Ya. Untuk para pemula, ini kita persiapkan dulu media media asahnya ya. Ini kalau bisa lurus tempat ininya. Juga bilah yang mau diasah juga harus dilihat dulu. Ini rencana mengasah untuk spek sembelih. Ada yang pakai air dikucurin ya, semacam kayak apa namanya itu kayak infus di ini biar pakai air biar terus. Jadi biar bersih burnya atau mata asahnya, sisa tai asah mau disebutnya biasanya tai asahnya atau kotoran bekas ngasahnya. Kalau pakai air itu langsung kebuang jadi bersih. Kalau ini saya mau nyontohinnya pakai minyak aja biar simple ya. Ngasah singkat lah, bisa dibilang ngasah singkat. Ini kita minyakin dulu. Batu asah ini saya untuk pembentukan edge, pembentukan mata ya, pembentukan bevel mata bilah ya, pembentukan mata bilahnya saya pakai yang kasar, pakai diamond plate yang grit 400. Nah ini untuk pembentukan bilah ini di kira-kira 15 derajat diangkatnya lah. Kalau ngeliat dari bilah ini 15 derajat, biasanya saya pakai rumusnya pakai jempol. Jadi jempol itu di tengah. Nah di tengah ini jempolnya di tengah tonggong di tengah punggung bilah. Nanti ini jempol ini jangan sampai kena asahannya. Jadi diangkat sedikit, pokoknya batasnya jempol. Nah ini untuk pembentukan bilah seperti biasa ya, ini lurus. Tangan juga ini ditekan, ini untuk pengendaliannya jangan sampai goyang, ini ditekan. 2 jari boleh, 3 jari boleh. Dan ini dipegangnya harus kuat, jangan sampai kepleset. Ya baca bismillah dulu, baca sholawat sambil zikir ya, biar selamat lah, dilindungin, jangan sampai ada kecelakaan di dalam pengasahan. Ini caranya kalau untuk pembentukan bilah ini, yang ditekan itu yang ditarik ke belakangnya. Ini ada sisi kiri, ada sisi kanan. Ini sisi kiri dulu. Kalau bisa dihitung, kalau sisi kiri 30 tarikan, berarti kanan juga harus 30 tarikan juga sama. Biar sama ujung kanan, ujung kirinya biar sama, biar seperti membentuk huruf V. Nah ini 1, 2, 3, 4. Terus saja sampai, misalkan saya makanya 30 ya, berarti 30. Ini ditarik aja terus begini. Jangan ragu-ragu, untuk para pemula gerus aja terus. Biar bevel, biar tai matanya keluar. Nah ini kurang lebih udah 30 gerusan. Nah hasilnya seperti ini ada hitam-hitamnya, ini disebutnya bur atau mata, atau ini tai bilah kotorannya. Jadi kalau burnya sudah keluar berarti itu sudah kegerus. Nah kalau sudah kegerus gini, ini harus cepat-cepat dielap yang matanya biar kotorannya nggak balik lagi ke bilahnya lagi. Ini yang kiri tadi, sebelah kiri nih kurang lebih ada 30
tarikan lah 30 ngasah, kanan juga harus 30 ngasah. Kalau kanan juga sama seperti ini. Ini kalau saya ya, kalau saya ini begini ngasahnya. Kalau yang orang lain kan macam-macam lah. Ada yang gaya begini, ada tarik. Ada yang batunya di beginiin, batunya dibentuk apa namanya itu horizontal ya, horizontal. Nah, ada yang begini ngasahnya begitu, ada macam-macam. Nah, kalau saya ngasahnya tadi sebelah kirinya udah, sekarang kita yang sebelah kanan juga sama. Berarti yang dikuatin yang didorongnya kalau untuk pembentukan bilah. Jangan yang tarikannya. Nanti kalau tarikannya buat finishing. Sama ini juga, hitung aja di dalam hati 30 lah sambil ini, sambil zikir, sambil sholawat ya. Biar hasil pemilihannya juga insya Allah bagus lah, biar barokah. Mudah-mudahan yang lagi belajar ngasah, yang ngasah di rumah, mudah-mudahan jangan sampai ada yang celaka lah, jangan sampai ada yang berdarah tangannya ya. Nah, ini seperti itu. Nanti itu mata bilahnya itu kalau kita ngasah yang sebelah kiri nanti keluarnya di kanan burnya, tai matanya. Kalau kita ngasah kanan keluarnya sebelah kiri. Nah, ini keluarnya sebelah kiri yang hitam-hitamnya tuh. Berarti ini kalau hitamnya sudah keluar berarti itu serbuk daripada bilah itu berarti sudah kegerus, sudah kemakan, berarti ini sudah lebih tipis. Nah, ini sudah kena, ini sudah semacam ada ujung bilah yang kegerus itu sudah kerasa lah, sama jari juga digitu udah kerasa tuh, sudah ada yang kegerus. Nah, ini kita pindah lagi ke grit yang 1000. Ini kan sudah gerus kasar, sudah bentuk bilahnya. Ini kita pindah ke grit yang 1000. Sama seperti tadi metodenya. Kita gerus lagi yang sebelah kirinya dulu. Nah, ini lebih tipis lagi, udah kena ini, sudah kemakan bilahnya, sudah lebih tipis ini, udah tambah tipis, tambah bagus alat. Ini untuk pembentukan bilah awalnya sudah terbentuk pakai diamond plate ya, pakai dua grit. Sekarang kita finishing pakai batu alam. Sama seperti tadi prosesnya ya, proses cara pengasahannya sama seperti tadi. Itu untuk menghilangkan bur atau mata bilah, nah, serbuk-serbuk yang bekas kena gerusan bilah. Nah, ini sudah mulai hilang ini yang melengkung-melengkungnya itu. Jadi bilah itu kalau diasah nanti dia melengkung ke kiri, kalau diasahnya dari kanan. Kalau diasah dari kiri melengkungnya ke kanan. Nah, itu melengkungnya selama-lama makin tipis karena kita pakai batunya berurutan dari batu yang kasar sampai ke tipis. Jadi nggak langsung pakai batu kasar langsung selesai, itu nantinya repot. Ini pakai grit yang lebih halus lagi, kita coba. Ini sudah mulai ke tahap finishing, sudah mulai tahap penghalusan, pelemesan lah, melemeskan ujung bilah. Nah, untuk pelemesan ujung bilah atau finishing ini cara ngasahnya beda. Ini ke depan, sistemnya seperti sistem honing, pakai alat honing. Ini seperti ini digoyangnya tuh, tapi tetap jangan bergerak. Jangan para pemirsa, jangan naik turun, bilahnya ditetapkan. Oke, rumus yang tadi jempol. Kalau saya pakai jempol atau sekitar 15 derajat naik ke atasnya, diangkatnya. Ini yang kiri, yang sebelah kiri. Sekarang bilah yang sebelah kanan juga sama. Sistemnya sistem honing, ditarik jari ke depan untuk finishing, melemaskan mata bilah, meratakan, harus benar-benar rata, jangan bergelombang. Dia ketajamannya prima, lebih sempurna ketajamannya. Tuh sudah hilang burnya, sudah tidak ada lagi yang seperti bulu rambut, bulu-bulu.
Nah, ini sudah ya, sudah dapat lebih mirror, matanya lebih mirror karena pakai batu asah yang grit yang lebih halus. Matanya sudah kelihatan mirror. Ini kayak batu yang terakhir ini, batu yang paling plus. Ini ada yang bilang grit 12.000 ini, tapi namanya batu alam, kita kan nggak tahu lah perkiraan. Ini pakai batu alam whetstone. Ini untuk finishing terakhir kita coba. Ini begini aja, di satu arah saja ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 atau 10 lah. Kalau 10 berarti ditarik di sisi sebelahnya lagi 10 lagi. Nah, ini sudah finishing, kita lap ya, yang bersih, pakai lap biar bersih. Ini sudah, matanya sudah benar-benar kinclong lah, sudah kelihatan mirror matanya, ujungnya sudah tajam, bisa setajam silet ini. Untuk sembelih harus setajam-tajamnya golok dan secepat-cepatnya sembelihan, itu sunahnya. Setajam-tajamnya pisau alat. Nah, ini stropping namanya. Stropping ini ada dua bahan. Pertama bahan kulit sapi, yang satu bahan kain lepis. Ini untuk menghilangkan bur terakhir, karena bur itu bisa menghalangi mata bilah. Ini hilangkan bur, ini finishing terakhir ya. Jadi bur itu tai matanya itu yang nempel-nempel di ujung bilah yang mikro, yang disebut mikro itu, mikro bur itu yang kecil banget itu, para pemirsa, itu hilangnya itu dioles-oles ke kulit. Ini cara stroppingnya begini, jangan terlalu ditekan, biasa saja lah, sedang-sedang saja. Nah, ini terakhir pakai bahan lepis stroppingnya. Ini untuk minyaknya itu biasanya saya pakai minyak ini 4WD yang 3 karat, cuma karena ininya habis jadi pakai minyak Singer alternatif lain lah. Jadi begitu tutorial singkatnya cara mengasahnya ya dari saya, sedikit ilmu cara mengasah golok untuk sembelih. Kalau untuk tebas nanti bikin mata bilahnya beda lagi, seperti melengkung sedikit. Bahasa Sundanya mah tingker, namanya ditingkerkan lah gitu. Nah, ini untuk sembelih ini sudah lumayan lah, sudah tajam. Nah, untuk perawatannya, golok kalau mau disimpan lama, kalau kayu kan suka punya lembab, ada sifat asam sifat apa bisa menyebabkan korosi atau karatan kepada bilah. Pakai minyak dulu, pakai minyak ini seperti gel, ini khusus minyak untuk bilah, atau minyak zaitun yang bening, atau minyak apa saja yang penting bening lah. Ini dioles tipis, atau baby oil juga boleh, baby oil yang buat bening, oles tipis. Ini lebih bagusnya lagi pakai urep, pakai plastik yang tipis, dibungkus, baru nanti dimasukin ke sarungnya biar lebih awet, atau nggak dimasukin ke biar lebih awet lagi, jangan dimasukin ke sarung kalau mau disimpan lama. Ini tinggal diminyakin, terus dibungkus pakai urep plastik tipis yang buat buah-buahan itu. Udah dipisahin, ini digantungin, pisahin, begitu aja, itu lebih awet, lebih lama. Ya mungkin itu para pemirsa atau para viewer, jangan lupa di subscribe, di like, di komen ya ininya, channel YouTube-nya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti bisa kita sambung lagi kapan-kapan lah. Ini cuman secara singkat, lebih tepatnya mengasah dan perawatan singkat golok-golok setahu saya, dan ini juga untuk pembelajaran untuk para pemula. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.